Perusahaan tekstil terbesar di Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir ini akan berhenti karena bangkrut dan rencananya akan mem-PHK kurang lebih 8.000 orang, teman-teman. Bayangkan, segitu banyak karyawannya yang akan di-PHK, mau dikemanain dan apa nasibnya mereka? Sangat menyedihkan ya, teman-teman, kalau misalnya kita mendengar cerita dari PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang kita kenal dengan nama Sritex. Karena ini adalah salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia selama beberapa puluh tahun terakhir ini, teman-teman. Bahkan dari Sritex ini, mereka memiliki banyak sekali customer-customer yang datang dari luar negeri. Sebut saja, diantaranya ada pelanggan dari pihak militer dan institusi pemerintah. Mulai dari Jerman, NATO, berbagai merek fashion internasional, Guess, Express, Target, Forever 21, Hanes, Champion, New Yorker, Ross, Cole, dan masih banyak lainnya brand-brand yang terkenal, teman-teman, yang menjadi pelanggan dari Sritex Indonesia ini. Dan pada 1 Maret 2025, Sritex resmi untuk memberhentikan seluruh operasional mereka. Dan berikut kronologi lengkap yang mengarah pada penutupan perusahaan ini. Awal mulanya, Sritex mengalami masalah keuangan sejak tahun 2022. Sritex mulai menghadapi masalah finance yang sangat signifikan. Hingga September tahun 2022, total liabilitas perusahaan ini mencapai 1,6 miliar US dollar, yang mencerminkan bahwa beban utang yang sangat-sangat besar oleh PT Sritex yang sangat mengganggu arus kas dari perusahaan, dilansir dari CNBC Indonesia. Berikutnya ada gugatan PKPU dan putusan pilot dari pengadilan. Pada April 2024, PT Indo Barat Rayon mengajukan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap Sritex di Pengadilan Niaga Semarang karena ketidakmampuan Sritex di dalam membayar utang pada tanggal jatuh temponya. Lalu pada 21 Oktober 2024, Pengadilan Niaga Semarang memutuskan Sritex dan 3 anak perusahaannya, PT Sinar Pancajaya dan PT Biratex Industri, serta PT Primayuda Mandiri Jaya dalam keadaan pilot. Pada 18 Desember 2024, setelah mengajukan kasasi, ternyata Mahkamah Agung tetap menolak kasasi yang diajukan dari Sritex, sehingga status pilot perusahaan ini menjadi berkekuatan hukum tetap dan mengikat. Lalu lanjut pada Januari 2025, PHK pertama terjadi di PT Bitratex Semarang dengan kurang lebih 1.065 karyawan yang dirumahkan, dilansir dari Brilio. Lalu pada 26 Februari 2025, tim kurator mengumumkan PHK massal terhadap 8.504 karyawan dari PT Sritex Sukoharjo, 956 karyawan dari PT Primayuda Mandiri Jaya, 40 karyawan dari Sinar Pancajaya, dan tambahan 104 karyawan dari PT Bitratex Industri. Total karyawan yang terkena PHK mencapai 10.665 orang, teman-teman. Jadi bayangkan, ini angka yang sangat besar. Bagi saya, pemerintah harus mencari solusi betul-betul terhadap masalah yang sangat serius ini, teman-teman. Jadi bayangkan 10.000 orang kalau misalnya tinggal di suatu kota atau suatu daerah, teman-teman, yang awalnya mereka perputaran ekonomi berjalan di lingkungan masing-masing, tiba-tiba mereka harus kehilangan pekerjaan dan mereka harus menghemat pengeluaran mereka, otomatis daya beli menurun. Daya beli menurun ini menimbulkan multiplikasi ke semua, berdampak ke hal-hal yang lain, teman-teman. Yang biasanya pasar, orang beli sayur, beli makanan apa, tiba-tiba pasarnya jadi sepi. Pasarnya sepi, orang yang awalnya kulaan ke petani pasar atau petani ikan, petani sayur, petani daging, semuanya akan ikut terdampak, teman-teman, dari adanya PHK besar-besaran ini. Dan saya rasa ini sangat-sangat merugikan bagi negara. Penutupan operasional mulai dari 1 Maret 2025, PT Sritex resmi untuk menghentikan seluruh operasionalnya. Dan penutupan ini menandai dari puncak krisis keuangan yang telah melanda perusahaan selama beberapa tahun terakhir. Dan ribuan karyawan yang terkena PHK ini tengah mengurus hak-hak mereka, termasuk pesangon, gaji yang tertunda, serta jaminan sosial tenaga kerja. Di antaranya ada pembayaran jaminan hari tua, JHT, dan juga
jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP yang akan dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Namun, pencairan pesangon dan tunjangan hari raya masih menunggu hasil likuidasi dari aset perusahaan atau masuknya investor baru, dilansir dari Merdeka. Upaya pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto berharap agar Sritex terus beroperasi. Ia meminta pihak perbankan dan kurator untuk membahas masalah ini dengan serius guna mencegah pemberhentian operasional. Penutupan Sritex menjadi salah satu contoh atau dampak nyata dari manajemen keuangan yang kurang efektif yang berujung pada hilangnya mata pencarian ribuan karyawan dan kurangnya kapasitas industri tekstil nasional. Beberapa poin alasan juga yang membuat Sritex ini akhirnya harus pilot karena ada akar-akar permasalahan yang sebenarnya ini penting dan ini menjadi bola salju yang akhirnya menimpa dari PT Sritex. Di antaranya ada kenaikan biaya produksi, harga bahan baku kapas dan serat sintetis yang naik secara global. Biaya energi dan transportasi juga meningkat akibat lonjakan harga minyak dunia yang kurang stabil. Upah buruh juga naik terus tiap tahunnya, namun produktivitas dari perusahaan semakin menurun. Di luar itu, turunnya permintaan global dan kompetisi yang sangat-sangat ketat, di mana pada saat itu pasar tekstil global mengalami perlambatan permintaan akibat adanya pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi global, di mana produk Sritex harus bersaing dengan produsen-produsen tekstil dari Cina dan Bangladesh yang menawarkan harga yang lebih kompetitif. Kebijakan perang dagang antara Cina dan Amerika Serikat juga berdampak pada ekspor Sritex, teman-teman. Di mana pelanggan dari Sritex ini dominan dari pasar-pasar Eropa saat itu, teman-teman. Dan pasar Eropa saat itu sedang mengalami yang namanya lesu. Akhirnya, penjualan jauh-jauh menurun. Ditambah lagi, seperti yang disampaikan tadi, produsen tekstil Cina, Vietnam, dan Bangladesh menawarkan harga yang jauh-jauh lebih murah daripada biaya produksi dari Sritex sendiri, teman-teman. Dan belum lagi, pemerintah juga saat itu ada kebijakan-kebijakan impor yang membuat akhirnya barang-barang dari luar masuk ke Indonesia dengan harga yang murah juga. Hal ini membuat Sritex semacam sudah jatuh tertimpa tangga, teman-teman. Selain itu, masalah dari manajemen internal juga banyak sekali keputusan bisnis yang dianggap kurang tepat di dalam ekspansi dan investasi besar-besaran tanpa adanya perhitungan yang matang. Ketidakmampuan perusahaan di dalam menyesuaikan strategi bisnis dengan perubahan pasar, diduga ini adalah salah satu kesalahan terbesar di dalam manajemen internal dari Sritex. Hal inilah yang membuat adanya tata kelola keuangan yang kurang baik sehingga kepercayaan dari investor dan kreditur pun akhirnya menurun. Jadi kesimpulannya teman-teman, penutupan Sritex ini terjadi karena kombinasi utang yang besar, gugatan pailit, penurunan pasar, kenaikan biaya produksi, dan masalah manajemen yang tidak beres. Karena itu perusahaan tidak mampu bangkit dari tekanan ekonomi tersebut dan persaingan industri yang semakin ketat sehingga akhirnya harus menghentikan operasionalnya resmi per 1 Maret 2025 ini, teman-teman. Sedih ya kita mendengar bahwa Sritex ini harus tutup. Padahal Sritex ini bisa dibilang salah satu perusahaan yang legend banget di Indonesia karena sempat berkuasa di pasar global di bidang tekstil ya teman-teman. Pelanggannya adalah perusahaan-perusahaan besar, negara-negara besar, bahkan organisasi-organisasi militer yang namanya pasti kalian sudah kenal teman-teman. Sayang banget kalau misalnya perusahaan ini harus tutup operasionalnya. Apakah tidak ada yang bisa dilakukan dari pemerintah? Kita juga tidak tahu. Apakah pemerintah harus akuisisi perusahaan tersebut? Kita tidak tahu juga teman-teman bagaimana cara pemerintah menyelesaikan masalah ini. Tapi bagi saya pribadi, dengan angka PHK yang segitu besarnya, wah itu sangat luar biasa menyedihkan ya teman-teman. Tapi nggak tahu juga apakah ini sebagai salah satu langkah untuk perusahaan ini bisa reborn kembali dengan cara mengurangi karyawan, akhirnya mengganti nama PT yang baru dan beroperasional dengan karyawan yang tidak gemuk. Kita nggak tahu juga, kita lihat ke depannya bagaimana teman-teman. Tapi harapan saya, semoga semua pihak yang terlibat dan pihak yang terdampak dari kejadian ini mendapatkan hak-hak mereka secara benar, teman-teman. Dan saya berharap dengan adanya kejadian ini
Mau bagaimana lagi? Ya, mau mengeluh juga sudah terjadi, teman-teman. Semoga rekan-rekan atau teman-teman yang terdampak dari kasus PHK ini bisa mendapatkan pekerjaan baru yang lebih bagus, gaji lebih besar, peluang yang lebih baik. Kalau misalnya dapat perusahaan-perusahaan baru yang lebih bonafit, kalau misalnya ingin bekerja sebagai wirausaha sendiri, semoga mendapatkan ide yang bagus dan hasil yang bisa mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan juga bisa berdampak bagi lingkungan sekitar, teman-teman. Jadi kita berdoa sama-sama semoga para karyawan-karyawan yang di PHK ini tadi bisa mendapat kehidupan yang lebih baik. Semoga ini menjadi salah satu perhatian dari pemerintah kita saat ini, teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu ngobrolnya. Sampai jumpa lagi di video sharing berikutnya. Stay healthy and God bless.